kurang ajar lu. Raifi kan sibuk tapi ya dia sempet selalu nyempetin kayak misalkan video call ya kayak. Raffi juga sudah statement bahwa terus akan bersama Ransus. Jadi nggak setengah-setengah. 17 game 5 kali aja seri. Saya marah-marah kan, padahal itu bohongan. Selamat datang kembali lagi bersama kami di Sebabol. Hari ini kita udah kedatangan the legend, the captain, semua abangku, idolaku. Kita sudah kedatangan the one and only Cap Hamka Hamzah. Cap, selamat datang. Terima kasih udah menyempatkan waktunya sama-sama untuk datang ngobrol-ngobrol sedikit bersama kami, bersama saya dan Dalen. Sama-sama. Kita udah ya nggak perlu memperkenalkan lagi lah siapa sosok seorang Hamka Hamzah. Udah berkelana di dunia degradasi juga udah. Aduh, itu sebenarnya jangan kita ngomong. Baru saya mau kulik ke situ sebenarnya, Cap udah dibahas duluan. Ini gimana tuh, Cap? Kan kita tahu sendiri Rans kan musim ini awal musim lah, putaran pertama kan bersaing di papan atas kan. Ekspektasi saya juga sebagai penonton, saya kira Rans akan berbicara banyak lah, bisa masuk Championship Series, tapi ternyata performa mungkin menurun ya, Cap. Itu faktornya apa sih, Cap? Ya faktornya salah satu Dalen cedera kan. Oh itu ya? Iya kan, salah satu pemain inti kita kan Dalen. Yang hostnya sini juga kan. cari kesibukan. Iya juga kan. Saya kan ini nemenin dia nih sekarang jadinya. Biar dia nggak suntuk. Ya salah satunya itu banyak pemain yang cedera di putaran kedua dan juga terlambat untuk membeli pemain baru di mana transfer window-nya sudah tutup. Jadi ya mau nggak mau berjuang dengan pemain yang ada. Karena di satu sisi juga putaran kedua selalu tim-tim lain pasti akan ada sedikit perubahan dengan pergantian pemain yang tidak kurang kontribusi di putaran pertama. Ya mungkin gara-gara salah satu faktor yaitu dengan banyaknya cedera, ditambah juga tidak ada penambahan pemain putaran kedua karena memang waktunya sangat mepet ya kan. Tapi untuk dana dan biaya untuk persiapan pemain putaran kedua itu sudah diberikan sama manajemen, sudah disiapkan itu. Cuman yang nggak dimaksimalkan. Ya nggak dimaksimalkan karena mungkin percaya bahwa kita bagus nih putaran pertama. Nah kayak gunanya saya di situ yang paham sepak bola bahwa ya putaran kedua mau tim kita bagus di putaran pertama tetap harus kita ada penambahan, yaitu asing atau lokal kan itu. Cuma kan semua keputusan balik lagi ke pelatih ya. Karena tim lain nambah ya, Cap ya. Pasti nambah dan berkurang pergantian kan. Evaluasi lah wajar lah, Cap. Pasti bakal ada ini ya. Nah itu yang membuat kita akhirnya terseok-seok sampai 17 game 5 kali aja seri. Sisanya. Tapi ya namanya takdir sudah itu. Iya, namanya sepak bola ya. Penyesalan memang di belakang, tapi ya semua sudah berjuang, pelatih, manajemen, owner sampai ke ofisial semua sudah berjuang, tapi ya takdirnya kalau kita harus turun ya mau diapakan lagi, nggak bisa dirubah lagi kan. Terus suasana ruang ganti itu gimana sih, Cap? Kan kebetulan kan kemarin Dalen cedera tuh. Maksudnya Dalen nggak tahu juga gimana gitu suasana ruang ganti kan pada pas awal musim kan enak banget rasanya gitu. Terus gimana sih suasana ruang ganti yang sama selalu diberikan kesejukan canda, nggak ada yang berubah, hanya saja memang ada satu kali yang orang berpikir bahwa saya marah-marah kan, padahal itu bohongan. Bukan itu. Itu video sampai penuhnya itu kan memberikan semangat. Karena apa? Kita babak pertama itu kalau tidak salah sudah 2-0 lawan Arema. Habis itu sudah kartu merah kan. Ini kalau tidak ada motivasi atau semangat dicampur dengan ya beda orang beda memberikan satu motivasi atau semangat yang berbeda. Jadi saya berikan dengan nada sedikit keras karena saya tahu ketika saya tidak berikan begitu, keluar di babak kedua
pasti kita akan babak belur. Entah itu mungkin skornya bisa mencolok sampai 5-0 karena sudah 1 kartu merah. Terus juga ya pengadil kurang Berpihak lah ya. bagus lah untuk memimpin pada pertandingan hari itu. Akhirnya di babak kedua masuk, kita cetak gol 2-1, habis itu kartu merah lagi kan. Kiper kartu merah, baru 3-1, masih balas 3-2. Tapi main kita lebih bagus ya Cap, daripada yang babak pertama itu. Iya, Dengan bagus 11 babak pemain, kedua, padahal kita kekurangan pemain. Kekurangan pemain. Nah, itu yang motivasi itu kan orang tuh punya beda karakter. Nah, saya seperti itu untuk mengangkat motivasi ke teman-teman. Karena pasti terangkat sih itu, maksudnya saya aja yang nonton di HP lihat Cap marah-marah seperti itu, saya aja takut, apalagi pemain pasti langsung makin ini lah. Apalagi gua ada di situ kan. Tapi lo ada di situ ya? Ada. Belum cedera ya waktu itu? Udah cedera. Belum Cap. Tapi saya nggak main pertandingan. Oh, udah dia berarti waktu itu. Oh iya, masih habis itu ke Dewa itu. Ya pas itu baru dia cedera kan? Cedera, di Dewa cedera. Nah, itu salah satu yang yang mungkin orang melihatnya sedikit penilaiannya berbeda-beda kan. Tapi itulah karakter saya. Karena saya punya karakter sendiri. Nah, akhirnya ya terbukti dengan lawan Arema kita masih bisa jadi 3-2 kan. Dengan 2 pemain kartu merah. Harusnya dapat penalti kan Hezbollah kan, tapi nggak ditip ya, namanya wasit kita nggak tahu. Karena nggak ada VAR kan. Jadi nggak ngelihat mungkin. Berarti dengan tadi Cap sempat mention dengan hilangnya sosok ini berpengaruh nggak tuh? Berpengaruh. Dylan, Angelo, Kiko berbarengan pada putaran kedua pertama itu hari berbarengan cederanya, jadi pelatih juga kasihan tidak banyak opsi sampai Dylan sama Taufik kan ditaruh di stopper. Nah kalau untuk ruang ganti selalu tidak pernah berubah suasana karena saya tahu mental pemain lagi down. Ini harus terus diberikan semangat, diberikan candaan lah untuk terus mereka enjoy. Tapi memang ya lawan makin kuat ya. Tapi bener ya Cap, berarti pas putar kedua itu pemain sempat down juga ya Cap ya? Ya namanya pemain kan kalau kita kalah berturut-turut kan berat. Pasti berat. Ngaruh ke mental juga ya Cap, kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya itu agak susah. Makanya saya bilang ya mau bagaimana lagi, semua kemampuan sudah dikerahkan, owner, manajemen, pelatih sudah semua kemampuan sudah diberikan ya. Tapi memang takdir jalannya seperti itu. Yang penting kan pemain juga sudah mengerahkan seluruh kemampuannya kan ya itu yang bisa dilakukan oleh kita manusia, baik hasil baik lagi kan dari yang di atas juga kan. Betul. Tapi Cap dengan performa Rans di putaran kedua yang bisa dibilang turun itu dari sosok owner sendiri seperti apa Cap? Apakah dia kecewa atau gimana Cap? Dia udah pasti semua kecewa. Bukan hanya owner, sampai ke ofisial juga pasti kecewa dengan turunnya sebuah tim ya kan. Nah, itu lama baru hilang itu kecewaan itu kan. Saya baru muncul berapa minggu udah hampir 1 bulan tuh baru enak perasaan. Karena saya kan maksudnya saya tahu Raffi Ahmad owner Rans Rans FC, cuman kan saya nggak tahu maksudnya dia nih berarti benar-benar serius ya menangani tim Rans ini. Iya, bukti dari Liga 2 kan. Dari Liga 2 sampai tahun ini sampai dia Raffi juga sudah statement bahwa terus akan bersama Rans. Jadi nggak setengah-setengah. Ya itu sih. Raffi kan sibuk tapi ya dia sempat selalu nyempetin kayak misalkan video call ya Cap ya. Video call ngasih tahu kabar anak-anak. Akhirnya saya teruskan ke grup. Ya cuman karena ya itu saya bilang tadi ya, pemain yang ada di situ ya itulah yang berjuang. Jadi tidak banyak pilihan kan pelatih. Itu. Sampai akhirnya tidak banyak pilihan, sampai akhirnya seorang Hamka Hamzah memutuskan untuk turun kembali bermain, turun gunung. Udah baru turun, udah ketarik betis, main lagi hamstring, main lagi kena lutut bagol, kurang ajar lu. Nggak bisa napas saya. Kalau hampir cetak gol juga tuh. Hampir. Baru masih sekarang nih kalau bersin masih ada nyelekit kan. Oh masih sakit itu di sini. Enggak sakitnya udah tapi masih nyelekit kan. Kalau bersin. Itu gara-gara bagol tuh. Nah berarti Cap, nah itu berarti yang memutuskan, karena kan di awal musim Cap ini kan terdaftar sebagai tim manajer ya, manajer pemain. Oh udah memang sudah, berarti emang
Cap udah punya plan kalau di tengah musim itu bakal kembali bakal main lagi. Karena saya pasti akan berpikir akan terjadi seperti ini kan. Akan terjadi suatu perjalanan ya kayak yang dihadapi Rans ini. Naik turun lah Cap ya. Naik turun itu ada. Jadi saya harus siap-siap. Nah, cuman karena waktunya tidak cukup, jadi saya memaksakan ternyata otot tua itu harus butuh waktu lama kan. Tapi sedikit tidaknya masih bisa dapat poin lah. Yeah. Waktu mainnya. Cap sempat main berapa kali tuh? Berapa tuh? 5 lebih. Enggak. Bali, Solo, Persija, Barito, Persija, Bali, Solo. PSM terakhir nggak main? PSM terakhir. Main, PSM terakhir. Itu aja. Cap, musim depan kan katanya regulasi pemain asing kan bertambah Cap. Katanya ada bisa sampai 8 isu pemain. gitu ya. Ada isu kan bisa sampai 8 pemain. Itu menurut Cap sendiri untuk pemain lokal gimana Cap? Maksudnya kesempatannya gimana menurut Cap? Ya regulasi yang 8 pemain asing ya. Ya kan? Untuk Liga 1. Ya ada plus minusnya. Susah juga pemain lokal kan kita harganya waduh udah gila-gilaan kan. Ya mungkin klub-klub berpikir bahwa dengan ngambil pemain asing dengan harga di bawah pemain lokal kenapa nggak ambil asing aja? Jadi mending sekalian asing aja gitu ya. Contohnya seperti itu. Satu pemain lokal mungkin bisa beli 2 pemain asing. Gitu. Jadi akhirnya ya ini baru wacana. Tapi berarti kesempatan untuk pemain lokal sendiri pasti berkurang ya Cap? Ya pasti. Dan yang ada di posisi ya pasti bek kanan, bek kiri, kiper. Aman dong. Berarti aman dong. Aman ya. Aman lah. Bentar lama-lama habis juga kan kalau harga pemain, mungkin harga pemain lokal ada yang wajar harga tinggi, tapi ada juga yang nggak wajar mungkin menurut klub belum timnas sudah minta harga tinggi ya. Kenapa nggak sekalian banyakin asing? Ya mungkin pemikirannya seperti itu. Berarti harga lu tinggi juga ya berarti ya? Tanya. Tinggi deh. Banyak minta juga nggak? 1,5 meter kan? Waduh, lumayan ya. Hampir 1 meter. Waduh. Pantas lu berarti. Gua nggak pantas berarti. Nggak cocok. Nggak cocok. Tapi kan berarti musim depan Rans turun di Liga 2. Liga 2. Itu regulasi itu belum fix berarti Cap ya? Baru isu aja berarti ya? Untuk Liga 1 ya udah banyak. Ini kan mau kongres katanya tanggal 10 Juni. Ya kalau sudah isu pasti akan terjadi. Kalau terjadi biasanya gitu ya? Biasanya begitu kalau di Indonesia. Tadi kan kita bahas pemain asing kan. Pemain asing bakal lebih banyak di Liga musim depan. Kalau itu dari sisi Liga. Kalau dari sisi pihak timnasnya gimana Cap melihat ini? Ya, sekarang kan yang saya bilang bahwa ketika banyak pemain asing, disitulah kesempatan kita pemain lokal bersaing. Ketika kita dapat inti di klub itu dengan pemain asing banyak, terus kita main inti, ya itu salah satu kesempatan bisa dipanggil tim nasional. Jadi makin sedikit jatahnya pemain lokal untuk bermain, makin besar kesempatannya untuk masuk di timnas. Karena kan kalau 8 paling yang inti 3. Ya, nah 3 itu otomatis kan kepantau. 3 kali 8. 10, 30 ya, hampir 38 lebih lah pemain lokal kok yang main. Yang biasanya harus pelatih mantau kan ratusan. Tapi biasa posisinya bek kanan bek kiri berarti semua. Nah itu dia siap-siap. Timnas bek kanan semua. Iya. Nah itu. Nah ditambah juga kan banyak pemain-pemain yang main di luar. Ya. Jadi kesempatan untuk yang bermain di liga lokal ya tunjukkanlah kalau umpamanya memang kalian bagus di situ, apalagi mencadangkan pemain asing, ya kesempatan besar untuk bisa dipanggil tim nasional. Itu bisa jadi acuan motivasi juga ya untuk kita. Jangan ngedown. Jangan down. Kalau bisa bersaing dengan harga yang pantas ya minta harga tinggi ke klub. Berarti alasan utamanya ya berarti itu ya Cap ya? Karena dengan harga pemain lokal sekarang yang betul, bisa dibilang itu makanya liga menerapkan wacananya penambahan asing gitu ya. Berarti tapi dari Cap sendiri setuju tuh? Ya kalau untuk memajukan liga, tapi ya semuanya harus connect ya. Bukan hanya ke pemainnya aja, tapi keseluruhannya lah.
mulai dari wasit, dari supporter, dari PSSI-nya, dari manajemen itu harus sejalan, bakal seru kan. Di luar negeri kan juga asing banyak, artinya kompetisinya kan, tapi kan sudah kompetisinya sudah bagus. Nah di sini jangan sampai pemain asing sudah banyak, kompetisinya masih begini-begini aja, percuma juga. Nah, berarti kalau pemain asing banyak itu berarti Cap setuju. Kalau naturalisasi untuk tim nasional itu Cap mendukung, setuju? Ya, kalau naturalisasi ini kan apa ya? Kalau dia keturunan Masih setuju punya ya? hak lah. Punya hak ya. Karena ada kakek neneknya atau buyutnya punya darah Indonesia, atau bahkan orang Indonesia, wajar-wajar Wajar aja. aja berarti. Yang agak ini kan kalau tidak ada darah Dia- Indonesianya itu yang dipertanyakan. Tapi kalau keturunan ya wajar-wajar aja dia memilih negara nenek moyangnya kan. Gitu. masih berhak untuk Masih membela. berhak. Iya, karena balik lagi ya dia masih ada darah. Betul. Itu darah Indonesia ya. Darah Indonesia. Nah itu tapi bisa dibilang timnas yang sekarang ini kan banyak main naturalisasi juga kan. Dan timnas kita saat ini performanya sangat melejit, naik lah. Nah, itu menurut Cap itu faktor utamanya itu dari pemain naturalisasi kah atau gimana? Dari pelatih. Dari semuanya ya. Bukan hanya dari timnya. Dari PSSI juga, dari ketua umum, cara memanage sebuah organisasi, habis itu cara mengatur sebuah tim nasional seperti apa, ditambah lagi pelatih dengan kedisiplinan tinggi kan. Dia akhirnya juga pemain-pemain yang ada di keturunan yang bermain di luar, bahkan pemain lokal yang bermain di luar kan punya pengalaman berkompetisi dengan negara-negara sepak bola maju. Jadi akhirnya terbawa itu mentalnya ke tim nasional, dan ketika tim nasional bertanding ya kita bisa lihat perubahan yang sangat besar. Tapi kan kemarin Dahlan sempat lihat juga kan ada statement misalkan kayak siapapun pelatihnya dengan skuad timnas saat ini, ya Indonesia bisa lah tetap maju. Menurut Cap gimana? Ya itu nggak bisa kita bilang bisa dengan pelatih yang apa aja, tetap juga nggak boleh bilang begitu, karena ya belum tentu dengan pelatih baru bisa sebagus atau sehebat sekarang. Bisa juga dengan ganti pelatih sebagus bahkan lebih dari yang sekarang. Tapi kan namanya tim nasional itu tidak bisa kita kayak di klub. Setahun jelek atau setengah musim ganti, jangan. Ini kan udah ada kesempatan berapa tahun berproses. Terus juga kita sudah buat sejarah. Sintayong walaupun hasil dari sebuah prestasi kan juara. Tapi kan prestasi juga bisa disebut kalau dia buat sejarah. Walaupun tidak juara kan itu. Seperti lolos sampai semifinal kemarin ya. Habis itu sampai mau lolos Olimpiade kan. Terus Piala Asia. Ya itu salah satu prestasi juga menurut saya, karena bisa melampaui target pendahulunya, bahkan targetnya kan, target yang diberikan oleh PSSI. Itu sih. Jadi sabar-sabar dulu lah, berikan Coach Sintayong ini kesempatan dengan kontrak sampai 2027. Saya yakin dia akan Indonesia akan dapat piala. Berarti kayak pro STY ya? Bukan pro STY, jadi kita ini pro sepak bola, karena ada yang kita kritik, ketika kita kritik, ada yang betul-betul kita beri selamat, beri pujian ketika memang dia berhasil kan. Harus fair, iya. Nggak bisa kita orang berhasil kita bilang enggak itu karena ini, itu karena ini, enggak, semuanya dari PSSI-nya sampai ke pemainnya itu semua saat ini satu tujuan mereka. Itu. Kira-kira Cap, kalau dia nggak cedera, kemarin bisa nggak? Bisa dia, udah ada ini kan, udah ada Doke kan, udah ada ya. Kanan saya kan Asnawi, iya kan. Tarketir juga tuh Asnawi ya. Iya, apalagi stabil kan, cuma pas cederanya patah ya rezeki kan. Enggak, karena pas di Rans itu juga Cap selalu kasih masukan. Ini makanya. Selalu bantu. Itu mungkin salah satu faktor Dahlan bisa performa kemarin itu karena saya ada cuma bantu dia tanam rambut aja lu biar akhirnya ganteng lagi kan, tanam rambut dulu, waduh saya bilang dan itu ketiup angin buka semua. Nah, itu berarti Cap kan bantunya lihat sendiri, nggak cuma di dalam dulu. Iya, dalam dan luar lapangan juga. Tapi hampir semua bahwa ya dengan
pengalaman yang saya punya itulah menularkan. Walaupun enggak semua enggak kesul karena beda posisi kan. Jadi saya berikan apa yang habis pertandingan dia ada salah sedikit Koreksi juga ya. Dikasih pengalaman juga dari Cap kan. Gitu. Mayer juga mau, cuma Mayer udah pensiun. Aduh, ganti kan cita-cita saya sebenarnya dari dulu pengen main sama Cap aja, cuman aduh. kesempatannya belum ada jadi aduh. Ya udah main ini aja, selebriti fan football itu. Komunitas. Nanti saya tunggu dia comeback menurut saya. Dia mau beli, mau bikin Liga 3 iya. Kita urusin aja tim ini. Iya. Jangan dong. Oh, Dali mau beli tim Liga 3 nih? Enggak, Dali mau beli Liga 3. Enggak. Nah, Cap. Udah banyak nih Cap yang ya kita udah tahu sendiri Cap, pengalaman Cap dari mulai main bola sampai sekarang udah bermain di mana-mana, udah juara, udah sampai degradasi. Sampai degradasi, pahit manisnya. Ya. Inilah udah Cap perasaan lengkap. Nah, itu menurut Cap yang menjadi momen terbaik sepanjang karir seorang Hamka Hamzah? Ya hampir semua lah. Hampir dimana kita bermain kan punya kesan sendiri. Jadi saya tidak bisa menyebutkan di sini lebih ini, di sini lebih ini. Enggak, semuanya sama. Semuanya sama. Punya apa? Kesenangan setiap tim yang saya bela. Jadi tidak ada perbedaan. Abis ini apa Cap? Maksudnya Cap masih mau di bola sebagai kayak sekarang kan di Rans manajer Cap, manajer player atau Cap mau jadi pelatih atau gimana Cap? Ya kalau saya kan sejalannya. Kemana arah garis tangan ya itu saya jalani. Jadi tidak saya orangnya tidak bilang saya mau jadi ini, enggak. Ya sejalannya aja. Di mana air mengalir yang penting nggak ada kuningnya di situ kan buat nahan. Nah, itu jalan terus. Jadi sejalannya aja. Nanti kita dilihat kemana lagi arahnya kan. Gitu. Ya, itu jadi pelatih atau jadi apa kan kita. Tapi dari dalam hati Cap pengen main tuh masih ada nggak? Kalau pengen main tentu masih ada. Tapi kan itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari karena otot itu kan nggak bisa dibohongi. Kalau jadi pelatih ada juga Cap? Mau ada kalau ada kesempatan gitu? Saya lebih seneng itu lebih seneng nyari pemain, dari muda gitu. Jadi saya itu. Itu tadi dia nanya kayak gitu karena dia mau cari pelatih buat timnya dia. Kalau pelatih harus sekolah dulu kan, ya kan, lisensi. Lama juga. Gitu. Tapi sementara Cap belum udah ada lisensi. Udah ada saya. Udah punya pegangan dasar. Udah. Berarti masih belum tahu lah ya ini apakah akan pensiun ataukah belum masih belum memutuskan ya. Belum. Nanti akan diputuskan sendiri kan. Seiring air berjalan itu tadi. Sadis. Ya semoga lah pokoknya apapun nanti yang Cap putuskan, apakah itu bermain, apakah itu di manajemen, ataukah itu jadi pelatih, saya yakin Cap juga pasti akan berhasil lah. Amin. Memajukan sepak bola Indonesia gitu loh. Dan semoga bisa membimbing semua bibit-bibit Indonesia. Udah bagus-bagus nih kan bibitnya kan. Udah jarang ada yang kayak dulu buat bandel, keluar malam kan, juga nggak boleh tuh ya? Sekarang udah ada sedikit medsos. Iya malah bahaya ya. Ini lebih bagus sekarang. Kalau dulu zaman jahiliyah lah. Cap, ini kan bisa dibilang kalau udah lihat dari usia juga bisa dibilang ini penghujung karir seorang Hamka Hamzah. Cap ini pengen dikenal sebagai pemain yang seperti apa sih? Ya, orang bilang legenda apa? Biasa lah. Saya cuma mau tuh Hamka Hamzah sebagai pemain bola aja. Dikenal sebagai pemain bola aja. Pemain sepak bola aja. Nggak ada lagi punya legenda lah apa. Pokoknya Hamka Hamzah pemain bola. Mantan sepak bola kalau udah pensiun. Mantan timnas juga. Mantan timnas. Biar mereka lah orang-orang di sana yang menilai Cap seperti apa ya. Betul. Lalu kalau lu dari sosok lu pernah setim menilai seorang Hamka seperti apa? Kalau 2 musim saya bareng dia dulu kan di Persita ya. Ya yang seperti orang-orang bilang sih legend. Ya Cap adalah ya pokoknya di setiap tim itu pasti kita disegenin ya Cap Hamka.
Ya karena ya itu prestasinya Kep Hamka juga kan sebelumnya kan. Sampai lengkap degradasi. Ya itu pahit-pahit itu paling pahit tuh. Tapi ya namanya perjalanan hidup. Jadi Tapi nggak lengkap Kep kalau nggak ada itu Kep. itu dia sih nggak lengkap juga. Makanya harus satu kali bawa naik dulu ya kan. Baru stop. Emang Kep degradasi baru ini? Baru ini. Baru ini ya? Baru ini. Oh, berarti emang Lengkap. lengkap bener harus Juara udah bikin promosi udah. Iya, divisi 1, divisi Utara Liga. Udah juara. Main di luar juga kan. Main di luar juga udah. Juara runner up segala Ya, mudah-mudahan buat adik-adik ke Ya, depan itu sepak pesannya bola mereka. makin maju, ya kan, makin berkembang dan kesempatan kalian untuk masuk timnas yang juga sudah bermain di timnas ya pertahankan. Karena persaingan kalian makin hari makin banyak kan, ditambah pemain-pemain yang diaspora di luar siap untuk bersaing sama pemain yang ada di Liga Indonesia. Nah itu ya, tapi tetap jangan patah semangat, tetap semangat bersaing secara sehat. Itu sih. Oke Cap, terima kasih banyak Siap. atas bincang-bincang pada sore hari ini. Terima kasih udah nyempatin waktunya juga untuk main ke studio kita yang baru ini ya ini. Apa namanya tadi? Game plan, Sebabol. Sebabol. Apa itu? Sepak bola. Oh, Sepak bola. Bukan. Jadi buat teman-teman nanti penonton jangan lupa bakal banyak yang datang ke bintang tamu podcast di Iya. Sebabol. Bukan sebabut. Bahkan nanti ada mungkin pemain nasional yang datang, ya kan, atau pelatih, bahkan pemain luar negeri nanti datang. Cap Hamka udah datang, yang junior yang mesti dimasukin jangan songong. Kalau kita datang sini, oke? Dengerin. Ini podcast sepak bola anak muda, ya kan? Hostnya mude, ya kan? Bintang tamunya juga kan masih jiwa muda. Cap, sekali lagi terima kasih banyak, sukses selalu. Sama-sama. Cap, sehat selalu. Sama-sama. Ranskan dia, gaskan dia. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Sebabol by Game Plan. See you.